Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pesona Guru, pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober, kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, di sini ada saya, ada Pak Dodi, ada Mas Rangga, dan tadi ada Mas Noval, ada Bu Nisa, akan sama-sama berangkat menuju Yogyakarta nanti pagi jam 11 untuk mengikuti kegiatan diklat untuk mengajar penguatan kepala sekolah. Ya, itu Tom, ikutin terus kegiatan-kegiatan kami di sana, dan selamat berjumpa lagi nanti di Yogyakarta. Oke. Ya, oke, teman Let's School. Sekarang kita sudah menuju ke pintu keluar, dan ini saat ini sedang berada di tempat tunggu ya, untuk selanjutnya kita akan naik travel menuju Yogyakarta. Ini adalah bandara baru ya, ini bandara yang ada di Kulon Progo. Kita lihat luar biasa nih, arsitekturnya lihat sama ya, luar biasa nih. Dan nuansa budaya Indonesianya itu sangat-sangat terlihat. Oke, terima kasih. Ikuti terus. Ya, sahabat-sahabat atau teman Let's School, sekarang saya sudah sampai di International Airport Ponorogo. Nah, ini adalah bandara internasional yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, luar biasa nih, kita lihat di sini. Ini adalah simbol daripada maritimnya, nelayan. Haknya juga ikannya. Ini menandakan bahwa Yogyakarta itu adalah salah satu kota atau ya penghasil daripada ikan ya. Nah, luar biasa. Makasih banyak ya. Kita akan melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, ini kita lihat di jam ya. Ini waktu menunjukkan pukul 14:47. Kurang lebih 30 menit lagi perjalanan menuju ke Yogyakarta ya, ke hotel. Karena masih jauh, karena kita juga harus mengajarkan guru kita dong. Nah, saatnya kita akan makan di tempat ini. Ini di warung apa namanya, kita lihat nih, warung Bu Hartin. Ini kalau menurut driver katanya warung ini sangat recommended, sehingga driver mengajak kita ke sini. Oh ya, sebentar, saya ingin sedikit memberikan penjelasan bahwa tujuan pemberangkatan saya dan rekan-rekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan menuju ke Yogyakarta ini dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengajar ya, untuk penguatan kepala sekolah yang akan berlangsung selama 5 hari ya Pak ya, dari mulai hari ini, hari Senin, nanti akan ada pembukaan malamnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu kita akan kembali ke Jakarta. Oke, ikuti terus ya kegiatan saya dan teman-teman. Oke, sampai berjumpa di Yogyakarta. Oh iya boleh. Depan ngecek ini aja, Pak. Masih ngecek ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Lab School. Alhamdulillah, ini kita sudah berada di Hotel Novotel Yogyakarta, di mana kegiatan bimbingan teknis untuk pengajar penguatan kepala sekolah itu berlangsung. Dan ini adalah tempat saya dan teman-teman ini melakukan kegiatan diskusi. Jadi seluruh peserta itu kurang lebih sebanyak 80 peserta itu dibagi menjadi 4 ruangan ya. Ruangan 1, 2, 3, dan ini adalah ruangan 4. 4 isinya ya. Yang pertama ada penjelasan mengenai PP nomor 19
jelas mendasari kegiatan ini, gitu ya, yang di dalam modul ini. Terus yang keduanya ada penjelasan tentang apa itu OJT 1, IST dan OJT 2. Ada apa saja di dalamnya. Yang ketiga penjelasan mengenai RPS, rencana pembangunan sekolah. Oke teman Let's School. Nah ini alhamdulillah ini saya kebetulan sedang duduk bersama dengan ketua kelas. Ketua kelas ini namanya Pak Fatur Rahman ya Pak ya? Nah kebetulan dia dari Universitas Muhammadiyah Sorong ya? Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, luar biasa, jauh di timur sana. Boleh berbincang sedikit Pak? Boleh. Oke, Pak Fatur, kira-kira setelah kita kan sudah hari Senin, Selasa, Rabu ya mengikuti kegiatan ini, kira-kira menurut Pak Fatur bagaimana setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin dilihat dari katakanlah yang pertama mungkin dilihat dari cara penyajian dosen, kemudian interaksi kelompok ya, lalu diskusi, apa yang Pak Fatur bisa lihat? Oke, baik. Ini hari ketiga ya. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari kedua kemarin, alhamdulillah proses pembelajaran dalam kelas itu sudah luar biasa sekali. Kemudian dipandu oleh Prof. Andoko yang sangat bagus. Dalam diskusi kelompok itu awalnya kita dipertemukan dengan berbagai ini ya, berbagai karakter, berbagai bidang ilmu dan sebagainya, sehingga untuk menyimpulkan hasil diskusi itu lumayan bisa diambil hikmahnya begitu. Kemudian pada akhir-akhir sesi tadi malam itu, karena kita sudah saling memahami, saling mengerti isi materi pembelajaran sampai dengan karakter teman-teman diskusi itu sangat membantu sekali untuk menyimpulkan kesimpulan hasil diskusi. Oke, jadi ternyata teman-teman begitu, jadi semakin banyak karakter di suatu kelompok itu ternyata menghasilkan suatu hal yang luar biasa di dalam suatu kelompok tadi gitu ya. Menurut pendapat Pak Fatur, kira-kira apa yang membedakan BIMTEK pengajar untuk penguatan kepala sekolah ini dengan BIMTEK sebelumnya yang pernah Pak Fatur ikuti? Oke, baik. BIMTEK penguatan kepala sekolah ini cukup luar biasa sekali, karena di dalamnya itu kita diberikan kesempatan, peluang yang sangat panjang, yang sangat besar untuk memaksimalkan waktu diskusi. Beda dengan BIMTEK sebelumnya. Ada beberapa BIMTEK itu yang di dalam forum itu penguasaan kelas itu lebih kepada narasumber. Tapi untuk kali ini BIMTEK penguatan kepala sekolah ini hampir dalam kurun waktu sekian jam itu, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 21.30 itu lebih kurang 70% itu penggunaan waktunya semua dialihkan kepada peserta. Oke. Itu yang menarik. Baik, terima kasih Pak Fatur. Jadi dinamika kelompok di dalam kegiatan ini lebih maksimal ya. Jadi betul-betul ini mungkin ya dosen ya Pak Prof. Handoko selaku fasilitator kelas kita itu bisa membuat situasi atau kondisi atau iklim pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menarik, interaktif, dan juga membuat student well-being kita itu terjaga ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fatur. Kita akan nanti berbicara lagi dan teman-teman lainnya. Oke, teman Let's School, kita akan ikutin terus kebersamaan kami tetap di channel Pesona Guru. Untuk Lab School UMJ, salam kenal dari Uni Muda Sorong. Oke. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri. Oke teman Lab School,
Alhamdulillah nih pada kesempatan ini saya sudah berada di samping pengajar kita ya, pengajar di kelas ini, yaitu kita perkenalkan dia adalah Prof. Andoko. Selamat pagi, Prof. Pagi. Ya, ya, Prof. Mungkin di sini ada yang ingin ada beberapa pertanyaan ya, Prof ya, untuk Prof yang mungkin bisa memberi informasi kepada teman Live School di YouTube sana ya, di luar sana. Yang pertama, Prof, kira-kira apa sih, Prof, harapan yang diinginkan dari kegiatan BIMTEK ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Din. Ya. Jadi target dari BIMTEK itu orientasinya kepada peningkatan kompetensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang selama ini baik yang sudah maupun yang belum, ya kementerian punya program peningkatan kompetensi. Nah, cara membangun kompetensi sudah berbeda dengan yang selama ini dilakukan. Ya. Oke. Nah, Prof, ini tadi saya sudah berbincang-bincang dengan beberapa teman, ya kan. Kemudian saya menanyakan apa perbedaan BIMTEK yang sekarang dengan BIMTEK sebelumnya. Kan BIMTEK sekarang ini lebih enjoy, kemudian lebih interaktif. Nah, saya menanyakan sebenarnya strategi apa sih, Prof, yang Prof terapkan ini kepada kelas ini sehingga kelas ini bisa kelihatan hidup gitu ya? Ya, sebenarnya bukan karena narasumbernya sebenarnya yang menikmati kegiatan ini justru dari rekan-rekan semua, karena diskusinya dibangun seperti berorientasi pada siswa saat BIMTEK ini dilakukan, peserta BIMTEK bisa happy tetapi tidak melupakan target dan capaian yang ingin dilakukan. Oke, berarti students well-being itu benar-benar diterapkan di kelas ini, Prof ya? Ya paling tidak ada model kecil gitu, meskipun diskusi besarnya arahnya memang ke student well-being. Ini bisa juga dimaknai hal yang sejenis itu. Baik, terima kasih waktunya, Prof. Oke, Sehat selalu, Prof. Amin. Kita doakan. Dan teman-teman Live School, itulah paparan dari Prof. Andoko. Dia ada pengajar di kelas BIMTEK ini. Tetap ikutin terus channel Pesona Guru. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Live School yang masih setia bergabung di channel Pesona Guru. Hari ini adalah hari terakhir saya beserta teman-teman mengikuti kegiatan BIMTEK pengajar penguatan kepala sekolah. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, banyak sekali hal-hal baru yang didapatkan dari kegiatan BIMTEK ini. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih 6 hari di Novotel Jogja ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan berkaitan dengan bagaimana nanti saya sebagai pengajar akan melakukan kegiatan bimbingan dan fasilitasi kepada kepala sekolah yang akan menjadi peserta diklat. Paling tidak ada 3 hal ya yang saya dapatkan. Yang pertama bahwa diklat kali ini atau diklat penguatan kepala sekolah nanti itu kemungkinan akan dilaksanakan secara daring, karena kebetulan saya LPDP-nya yaitu di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, dan zonanya itu berada di zona merah. Jadi moda yang akan dilakukan yaitu moda daring. Tetapi moda daring ini insya Allah tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan diklat. Urutan dari kegiatan nanti, insya Allah nanti yang pertama itu nanti ada 3 hal sebenarnya, ada 3 hal besar langkah-langkah diklat yang akan dilakukan nanti. Yang pertama adalah kegiatan on job training 1 atau OJT 1, di mana pada OJT 1 ini peserta diklat harus mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran dan juga harus menemukan masalah utama dari pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, masih di OJT 1, peserta diklat juga akan diarahkan untuk memetakan masalah-masalah yang ada ini
menjadi masalah yang sejenis dan nanti akan didiskusikan di kegiatan IST atau in service training. Lalu masih di OJT 1, kegiatan yang akan dilakukan nanti oleh kepala sekolah yaitu membuat atau menyusun praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Yang kemudian nanti praktik baik ini akan dipaparkan dan akan berbagi dengan teman-teman lainnya yang akan dilaksanakan di in-house, akhirnya akan dilaksanakan di in-service training atau IST. Lalu kegiatan yang kedua adalah in-service training. Ya, pada kegiatan ini peserta di sana akan berusaha untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi di kegiatan OJT 1. Ya. Kemudian akan mencari solusi-solusi terbaik dari masalah yang ada. Kemudian yang kedua di IST ini peserta juga akan berbagi praktik baik, ya, berbagi praktik baik terhadap pada teman-temannya. Artinya kepala sekolah mungkin di sana di sekolahnya ada suatu masalah, terutama masalah pembelajaran, kemudian nanti ada solusinya dan sudah dipraktekkan, kemudian dan berhasil dipraktekkan di sekolahnya, yang bisa jadi praktek baik ini akan memberikan inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya. Kemudian pada kegiatan akhir yaitu ada yang disebut dengan OJT 2 atau on job training 2, di mana kepala sekolah akan kembali ke sekolahnya, kemudian menerapkan, ya, rencana tindak lanjut yang sudah dibuat di kegiatan IST, lalu dia laksanakan, kemudian dia dokumentasikan, juga dia videokan dan dia unggah hasil video tersebut. Lalu terakhir ada yang disebut dengan monitoring terhadap RTL yang sudah dibuat dan yang sudah dilaksanakan. Diharapkan ke depan setelah pelatihan ini kepala sekolah nanti setelah kembali ke sekolahnya bisa menerapkan langkah-langkah penyelesaian masalah, ya, dan diharapkan bahwa setelah kembali kepala sekolah dapat menjadikan sekolahnya menjadi sekolah yang berkeunggulan, kemudian menjadi sekolah yang membuat siswa-siswanya ini nyaman, kondusif, tenang dan sejahtera. Itulah yang disebut dengan membentuk students well-being. Itu teman-teman Lab School yang saya dapatkan dari kegiatan BIMTEK ini. Tentunya terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada GTK atau Dirjen Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kepala sekolah kita nanti menjadi kepala sekolah yang visioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap ridho Allah SWT dan izin dari Bapak Ibu sekalian, kegiatan BIMTEK pengajaran diklat penguatan kepala sekolah tahap 4, mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.